Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amo Mesya dalam RSM pada hari Senin biasa pekan ke-21. Selamat memulai pekan yang baru ini dan semoga pada pekan ini Anda segala niat, baik hati, rencana-rencana dapat berjalan dengan baik dan tentunya sukses, berhasil. Dan semoga pada pekan ini juga Anda mengalami kesehatan yang baik. Dalam beraktivitas semuanya dapat berjalan dengan baik tentunya. Firman Tuhan pada hari ini kita dengarkan dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai 22. Di sana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Dia katakan ahli-ahli Taurat sebagai orang-orang yang munafik dan juga sebagai orang-orang buta atau pemimpin-pemimpin buta. Kenapa dia katakan mereka munafik? Yesus katakan mereka munafik karena mereka menghalangi atau merintangi orang-orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal itu perlu untuk orang mengalami keselamatan, tetapi mereka seringkali menghalang-halangi. Menghalang-halangi dengan apa? Menghalang-halangi misalnya di situ dikatakan bahwa mereka mencari orang untuk menjadi pengikut agama, tetapi kemudian mereka berikan beban yang begitu besar. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha untuk meletakkan beban-beban itu kepada orang-orang lain dan mereka sendiri tidak memikulnya. Dan dikatakan juga mereka sebagai pemimpin-pemimpin buta. Ini bersumpah demi bait suci harusnya, tetapi mereka katakan bersumpah demi emas dalam bait suci. Padahal yang menguduskan emas itu adalah bait suci. Dan dikatakan juga di sana bahwa mereka bersumpah demi mesbah. Itu tidak sah, mereka katakan demikian. Tetapi yang sah adalah dikatakan di sana bahwa sumpah demi persembahan yang ada padanya, ya. Sumpah demi persembahan itu lebih penting, ya. Padahal persembahan itu dikuduskan oleh mesbah itu. Ada hal-hal yang lebih esensial yang harusnya diutamakan, tetapi yang mereka utamakan adalah hal-hal luaran saja. Memang hal-hal luaran itu ditujukan atau dimaksudkan untuk dipuji supaya dapat keuntungan dari sana. Kecaman Yesus ini juga mengingatkan kita atau bisa juga sampai kepada kita, pemimpin-pemimpin zaman sekarang atau umat Kristiani, untuk tidak memperlakukan orang lain demi kesenangan kita sendiri atau demi untuk menyenangkan atau membuat kita lebih terhormat atau berharga atau mencari pujian dan lain sebagainya. Pelayanan yang kita lakukan, tugas-tugas yang kita kerjakan hendaknya keluar dari hati dan bukan dengan embel-embel untuk mendapatkan pujian, perhatian, ataupun untuk membuat orang lain harus melayani kita atau orang lain harus membuat sesuatu untuk menyenangkan kita. Penting untuk kita dengan hati yang tulus untuk melakukan sesuatu itu. Bahkan hal-hal yang esensial perlu kita perjuangkan. Karena disitulah kita mengalami dan bertemu atau berjumpa dengan Allah. Justru dalam hal-hal yang sederhana tetapi penting, bukan hal-hal luaran atau hal-hal yang hanya untuk mencari pujian atau hanya untuk mendapatkan kesenangan atau hanya untuk mendapatkan apa yang luaran, bersifat luaran saja. Dan semoga juga kita dalam mengikuti Yesus juga senantiasa mengarahkan hati kita tertuju kepada Yesus dan
menautkan hati kita kepadanya, karena dialah pemimpin kita, dialah sumber keselamatan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan kebaikan yang Kau nyatakan kepada kami dalam seluruh kehidupan kami. Terutama pada pagi ini, Engkau menyampaikan firman-Mu bagi kami. Engkau mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka mengikat beban-beban yang berat, karena mereka berusaha untuk melayani kepentingan atau melayani untuk kesenangan diri mereka sendiri. Kami mohon, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu rendah hati, untuk selalu mendengarkan Dikau dan melayani Dikau dalam seluruh kehidupan kami, terutama di dalam saudara-saudara kami yang paling membutuhkan. Kuatkan kami yang rapuh dan lemah, terutama yang lemah secara ragawi karena sakit penyakit. Semoga berkat jamahan-Mu kami memperoleh kekuatan pemulihan dan kesembuhan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang mau kasih turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.